Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi adhuru wa lam lakum bisari wal khairi fitnah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Namun juga kita perlu mengingat bahwa Allah Ta'ala akan menguji kepada kita dengan berbagai macam ujian-ujian yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ujian kebaikan dan ujian keburukan. Allah berfirman, walanabluwanakum bisari wal khairi fitnah. Dan sungguh-sungguh kami Allah akan menguji kepada kamu wahai orang beriman dengan keburukan-keburukan dan dengan kebaikan-kebaikan yang merupakan fitnah atau ujian. Ujian-ujian yang berupa keburukan adalah seperti musibah atau mungkin kesakitan atau berkurangnya harta benda dan lain sebagainya. Kemudian ujian kebaikan adalah ujian yang berupa kenikmatan-kenikmatan, diberikan pangkat derajat yang tinggi, diberikan harta yang banyak, diberikan badan yang sehat dan lain sebagainya. Lah ujian-ujian keburukan itu untuk menguji kesabaran dan ujian kebaikan untuk menguji kesyukuran. Jadi kita harus semuanya bisa menghadapi ujian-ujian, baik ujian yang baik maupun ujian yang buruk. Akan tetapi tidak semua orang bisa menghadapi ujian dengan baik. Kalau untuk menghadapi kenikmatan mungkin semua orang bisa menerima dengan legowo-legowo. Tapi ujian yang berupa keburukan tidak setiap orang bisa menerima dengan legowo-legowo. Nah, ketika orang itu tidak bisa menerima ujian dengan legowo-legowo, maka yang tumbuh adalah berbagai perilaku-perilaku yang negatif, mulai dari marah, sedih, stres dan lain sebagainya. Yang marah itu termasuk sifat atau keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai macam dampak-dampak negatif. Maka di dalam Islam ketika kita marah harus segera diatasi
Dengan apa? Dengan obat marah. Nah, obatnya apa? Mari kita pelajari bersama. Kita awali dulu dari suatu pertanyaan supaya kita bisa lebih memahami. Pertanyaan yang pertama, mengapa orang marah? Tidak? Panjenengan pun nanti marah tadi. Lah nopo kok marah? Sebabnya nopo? Ya. Apa penyebabnya? Kok bisa marah? Sebabnya apa? Kemudian kalau sudah marah, apa akibatnya? Akibat kalau kita marah. Terus bagaimana cara mengatasi kemarahan? Ya. Nah, semoga dengan pertanyaan ini kita akan lebih mudah untuk memahami materinya. Yang pertama kita definisikan dulu tentang pengertian marah. Sebagian ahli psikologi mengatakan atau berpendapat atau mengartikan marah adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung. Kalau orang marah, denyut jantungnya lebih cepat, ya, bergeraknya mumpanya semakin cepat. Terus akibatnya apa? Tekanan darahnya semakin tinggi, semakin kencang, serta tingkat adrenalin dan non adrenalin juga akan bertambah. Jadi rasa marah itu menimbulkan rasa keberanian yang awalnya enggak berani terus jadi berani, ya, itu adalah dari marah. Terus kemudian apa akibatnya? Orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pikirannya tinggal separuh. Jadi kalau orang itu tidak marah, pikirannya full, penuh. Tapi kalau sudah marah tinggal separuh. Kenapa? Kalah dengan emosinya, ya. Karena kemarahan menghilangkan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif mereka, kemudian menilai dengan penilaian yang subjektif. Itu adalah keadaan marah yang akan menjadikan orang itu denyut jantungnya semakin tambah, sehingga kalau ada orang yang sering-sering marah, ya, dikit-dikit marah, makan nggak enak marah, ya, bangun tidur marah, ya, atau nggak punya uang marah, ya, dirasani wong marah dan sebagainya, maka denyut jantungnya semakin sering dipacu sehingga kadang-kadang suatu saat terus timbul namanya penyakit jantung. Terus kemudian apa penyebabnya? Penyebab marah dan atau emosi diantaranya yang pertama, memendam emosi yang terlalu lama. Seseorang itu diberi namanya emosi, yang emosi itu tujuannya untuk mendorong seseorang untuk berkarya, bekerja. Tapi kalau sudah berlebihan, ya seperti motor atau mobil. Ada gas, kalau gasnya sering diinjak atau dipolkan, lama-lama mobilnya ya rusak. Apalagi kalau dipendam dalam waktu yang lama. Makanya ada namanya introvert dan introvert. Orang introvert itu orang yang dia bisa menyalurkan emosinya, biasanya cerita kepada orang lain. Ini ada baiknya, ada buruknya. Baiknya apa? Baiknya dapat mengurangi emosi. Buruknya kadang-kadang sampai memberikan rasa bagi orang lain, ya. Sementara kalau orang-orang yang tipenya tipe pendiam, kemudian disimpan dalam hatinya, yang kemudian bisa bertambah menjadi besar, semakin berat, akhirnya suatu saat kalau ada pemicunya akan menimbulkan kemarahan yang sangat besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki banyak beban pikiran, ya.
apa-apa dipikir, ya, sampai semut berjalan ya dipikir. Ya karena orang kadang-kadang nggak punya kerjaan, ya mikirnya yang kecil-kecil tadi, gitu. Apa-apa kalau orang Jawa katakan dilebokne ati, gitu. Disindir tonggone lebokne ati, kondone aku kuwi ngono to. Wah, jan tonggo kuwi jan ra genah tenan kok, gitu. Atau yang lainnya. Lah kalau semuanya dimasukkan di dalam hati, hatinya akan penuh dengan berbagai macam beban-beban. Maka kalau dalam Islam ada istilah tawakal, ya. Tawakal itu apa? Tawakal itu mewakilkan semua urusannya kepada Allah, pasrah bongkoan kepada Allah. Yang kemarin saya pernah sarankan, kalau seandainya ini gelas Pak, ini gelas ada airnya, kita pegang begini ini, 1 jam dengan 2 jam kira-kira beratnya sama nggak Pak? Megang begini ini 1 jam sama 2 jam beratnya sama nggak? Mempraktekin nanti semakin lama semakin berat, ya. Mergane ngaten iki wae, ya. 1 jam dan 2 jam itu beda, ya. 3 jam lebih berat lagi. Tetapi kalau diletakkan begini ini 10 jam nggak masalah, gitu. Artinya kalau kita masalah itu kita pegang sendiri akan jadi berat. Masalah anak, masalah bojo, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, ya, itu akan berat. Tapi kalau sudah dilepaskan, diletakkan kepada Allah Ta'ala akan jadi enteng, ya. Nanti yang penting kita itu pasrah kepada Allah. Ya Allah, istri saya berasnya habis, terserah panjenengan ya Allah, ya. Anak saya mau sekolah nggak punya untuk bayar, terserah panjenengan ya Allah, ya. Kaki saya atau jantung saya sakit, terserah panjenengan. Nah kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia mentawakalkan semua masalah kepada Allah, Allah akan memenuhinya. Makanya monggo nggak usah banyak pikiran, yang positif saja. Terus keluar sedikit Bapak Ibu, saya pernah ikut suatu pelatihan yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi masalah dan sakit. Orang sakit itu salah satu terapinya adalah terapi kebahagiaan. Duduk di kursi, pejamkan mata, ingat-ingat peristiwa yang pernah membahagiakan ketika selama masa hidupnya. Mangeling-eling sing nyenengke tok, ampun sing ngerasake. Senenge pas ben aku dadi manten anyar. Pas ngelamar gawean diterima, pas terima gaji yang pertama dan lain sebagainya. Diemot-emot, diingat-ingat untuk menterapi jiwa kita. Insya Allah nanti akan timbul semangat-semangat. Terus kemudian yang berikutnya, kelelahan dan waktu tidur yang kurang. Nah tentang kelelahan ini sebetulnya raga kita atau jasmani kita itu juga tergantung pada rohani kita. Orang kerjanya berat tapi kalau senang ya enggak masalah, ya. Kalau apa? Senang. Sebaliknya orang kerjanya cuma enteng, ya. Nunggu orang ngasih uang, tapi kalau dipikir berat ya jadi berat. Kerjanya cuma nerima uang, gitu. Ternyata dia memang penjaga toilet WC umum. Nah, kan kerjanya cuma nerima uang, ya. Tapi terus dipikir sedino blonjone mung 30.000. Nah, itu berarti kan jadi berat, ya. Atau bab tidur juga begitu yang kemarin saya sampaikan.
Orang Islam tuh tidur tuh yang penting nyenyaknya, ya. Bisa nyenyak bagaimana? Mau tidur kita berwudu dulu, terus kita berzikir, berdoa supaya kita bisa tidur dengan nyenyak, ya. Ya memang kadang-kadang kalau menurut Pak Dokter tidurnya 8 jam, ya. Nah kalau Pak Kiai bukan 8 jam, kakian turu, ya. Wong Kiai kok turune 8 jam, kapan ngajine, kapan dikire, gitu. Lah dongane mboten mandi mangke. Nek pun dadi ustaz Kiai niki kudune ngurangi turu, ngurangi mangan, gitu. Nah, itulah orang-orang yang harus seperti itulah. Kita juga begitu, tidurnya dikurangi untuk ibadah, terus kita minta tolong kepada Allah untuk menguatkan badan kita. Terus adanya trauma pada masa lalu. Memang kadang-kadang yang namanya trauma kecelakaan itu bisa saja muncul. Saya dikasih cerita Pak Untung adiknya Pak Agung. Itu pernah suatu saat tuh dia nyopir itu kemudian namanya microslip. Microslip niku turu. Tapi sebentar. Lah nek pas nyopir kok microslip pakai jeder, tahu-tahu dia nabrak, ya. Habis nabrak terus timbul trauma, arep nyopir wedi kok ndak nabrak meneh, ya. Terus katanya istrinya memotivasi. Lah kalau kamu nggak belajar lagi nyopir terus yang nyopir sopo garek wong loro. Kalau kamu nggak nyopir dan dadak golek sopir dadak membayar. Semua nyopir ayo. Ya, di modal istrinya kemudian jadi berani lagi nyopir gitu. Makanya kita ketika ada trauma masa lalu harus diatasi, harus dikendalikan, jangan sampai berlalu-lalu. Trauma ketika di masa kecil dulu bapaknya adalah orang yang kejam, ketika anaknya salah dikit langsung digitik, atau digitik langsung dipukul, ya, atau dan sebagainya. Maka harus dihilangkan, ya. Kita supaya bisa menghilangkan dibalik cara berpikirnya. Jangan dilihat pada buruknya tapi pada baiknya. Oh, bapak saya dulu tuh kejam. Kenapa? Karena untuk mendisiplinkan saya supaya saya menjadi orang yang disiplin, orang yang tertib, orang yang bisa bekerja dengan keras. Jadi harus dibalik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi pas lapar. Mulai kok kerja luwe ngelak digodho kucing, wah kucing langsung gitu. Nah, memang kondisi lapar itu memungkinkan orang emosi, utamanya orang yang tidak biasa puasa. Bagi kita orang beriman karena sudah biasa puasa minimal Ramadan, ya harus bisa mengendalikan diri, ya. Makanya dalam keadaan puasa itu yang perlu dipuasani tidak cuma makan dan minum, termasuk mengendalikan kemarahan, ya. Terus kemudian diperlakukan tidak adil, ya, meskipun perlakuan tidak adil itu juga bermacam-macam makna dan tujuannya, ya. Suatu saat Nabi itu membagi ghanimah atau rampasan perang. Orang-orang yang baru masuk Islam dan ikut berjuang cuma sedikit dikasih harta yang banyak. Kasih 100 onta, Pak. Yang sudah lama-lama tidak dikasih, ya. Akhirnya ada sebagian yang merasa tidak adil. Nah, ini pembagian gimana nih? Itu yang orang kemarin sore dikasih onta 100, saya tuh sejak dari awal loh, kok nggak dikasih, itu gimana, ya. Terus Nabi bilang itu kan namanya orang yang mu'alaf, orang yang hatinya masih lemah, sehingga perlu dimotivasi dikasih yang banyak.
Sedangkan kamu kan orang yang sudah lama berislam, hatimu sudah kuat, sehingga kamu hanya tidak itu karena iman kamu masih berjuang. Ya, jadi makanya kita sama harus memahami bahwa pada kondisi-kondisi yang beda itu juga pembagiannya beda. Pak Jokowi ora adil. Kae ndek ben loro ditiliki, aku loro ora ditiliki. Ya kalau saya itu harus milih orang semuanya yang sakit, ya ora sida mulang ngaji. Kalau tidak dipilih, wong mulang ngaji kok ora dipraktekne, ya. Maka kalau pas sempat ya tilek, enggak sempat ya wis, ya. Makanya harus memahami, saling memahami, ya. Jadi, kalau tidak suruh adil 100% memang tidak bisa karena keterbatasan manusia, ya. Makanya kemudian kita semuanya monggo berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab tadi. Terus kemudian setelah kita tahu penyebabnya, kemudian beberapa dampak buruk marah khususnya bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama stres, ya. Setelah apa? Stres itu sebenarnya tekanan pada jiwa kita. Kalau orang itu marah maka stresnya semakin tinggi. Lah stres yang tinggi itu nanti dapat merubah, dapat merusak organ-organ tubuh yang lainnya, utamanya yang tidak kuat. Kalau jantungnya nggak kuat kena jantungnya, ya. Kalau bibirnya nggak kuat kena bibirnya berupa sariawan. Saya pernah kena sariawan Bapak Ibu, terus periksa dokter, ya. Saya diperiksa kemudian dikatakan, oh panjenengan stres. Loh, oh sakit stres Pak dokter. Stres itu kalau kena kemudian bibirnya nggak kuat jadi sariawan. Jadi nanti tidak cuma kena kurang vitamin C, stres itu juga bisa sariawan. Aku kok sariawan ora mari-mari, meskipun wis bengi ya jek sariawan wae. Lah kowe wis bengi barang. Lah kowe stresmu ora mari-mari, gitu. Kamu tambani stres kamu, tawakal kepada Allah jadi selesai, ya. Yang pertama, yang kedua, terus karena tadi jantungnya ketika marah tuh berpacunya agak keras, kemudian lama-lama ya seperti motor kita, seperti HP kita kalau digunakan lebih keras akan timbul dampak-dampak cepat rusak. Umurnya baru 30 tahun sudah kena penyakit jantung. Kenapa ya tadi? Sering stres tadi atau sering marah tadi, ya. Makanya kemudian salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menguranginya adalah dengan lego-lego, ya, dengan pasrah tawakal kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah sakit kepala, mumet, migrain, ya, mikir sidik terus dadi mumet nggih. Nah, terus nyekel sirah terus. Kenapa? Karena marah tadi, ya. Terus yang berikutnya tekanan darah tinggi atau hipertensi, ludiroinggil bahasa Jawanya, gitu. Penyakit apa? Penyakitnya ludiroinggil, hipertensi. Nah, senengane marah. Terus kemudian pernapasan terganggu, tersengal-sengal. Kalau napas tidak bisa lancar mergone senengane nesu, ya. Maka nanti salah satu cara untuk mengurangi marah adalah mengatur pernapasan. Sik sares, sik sares, sik sares, sik. Wis saiki ngombe wedang putih sik, napas sik diatur sik, rasah kemrungsung. Sik, aku mbung iso kuwi wis pokoke. Lah wis to dilepasne wae, ya. Terus kemudian yang berikutnya adanya stroke, ya. Kalau sudah pada tingkat yang parah kemudian bisa memecahkan pembuluh darah, akhirnya ketemu namanya stroke, ya. Organ-organ tubuhnya kemudian terganggu dan lain sebagainya. Terus kemudian
gangguan ketika tidur ya udune pun saged saling boten sare-sare jur ketal-ketil ya mapan turu bar ngisak jam 8 jam 12 bengi durung iso turu ketal-ketil jam 3 nembe bisa tidur tangi jam 9 esuk. Nah itu berarti kan orang yang tidak bisa menjaga dirinya. Itu adalah beberapa dampak-dampak buruk kemarahan yang ada pada tubuh kita. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi marah berdasarkan pada syariat Islam yang pertama, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena marah itu berasal dari setan, sehingga kita minta lindung dari Allah. An Sulaiman bin Surdin qala kuntu jalisan ma'an Nabi, aku pernah duduk bersama Nabi ketika kami sedang duduk warajulani yastabani. Ketika itu ada dua orang yang saling mencela, si A dan si B. Si A mencela kepada si B mencela pada si A. Kowe iki wong util ora jamak, aku util kowe males, gitu, atau yang lainnya. Akhirnya sama emosi semuanya. Wa tuma ahmara wajhu, dan kemudian salah seorang jana merah wajahnya. Saking marahnya terus wajahnya memerah. Wantafakot audajuhu, dan kemudian mereka mengeras atau membesar urat lehernya, jadi sebagai tanda kemarahan. Terus Nabi bersabda, ini la a'lamu kalimatan, aku tahu suatu kalimat laukolaha, seandainya orang tadi mau mengatakan mengucapkannya, daba'anhu mayasitu, dia akan hilang kemarahannya. Ada orang yang marah, kalau dia mau mengucapkan kalimat tadi akan hilang marahnya. Lah kalimat itu kalimat apa? Itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya monggo kalau kita pas marah terus berta'awudz kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jik marah ngoten melih, ucapkan kedua kali ngantek ping 50 jik marah. Nah, berarti setane kuwi mau. Gitu. Nah, jadi bukan ya, tapi yang setan tadi. Kemudian faqalu lahu, maka dia berkata pada Nabi, innan Nabiya sallallahu telah bersabda bahwa kalau kamu marah bertaubat kepada Allah. Ya, makanya monggo kita semuanya sekali lagi, pertama kita terapkan pada diri kita masing-masing, termasuk saya. Kalau pas marah monggo berta'awudz kepada Allah, minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu dari setan. Kalau kita sudah bertawud, semoga setannya kemudian pergi dan meninggalkan kita, tidak katren pada tubuh kita. Ya. Terus kemudian yang kedua, diam. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, kalau orang itu pas marah, alimu wa yasiru wa la tu'asiru. Ya. Ajarilah mereka dan mudahkanlah mereka, jangan kau persusah. Jadi kalau kita itu mengajari suatu kaum, itu harusnya kita yang sabar. Ngajari baca Quran orang yang sudah sepuh kudu sabar, atine dobel telu. Jangan sampai nyengap artinya mau separuh. Dia cari goin kok goin. Goin bukan goin. Lah wong tuwa coba nggih ilate pun nyengap teng angel ditekuk. Ya harus kita paham. Ya.
Kemudian mudahkanlah, jangan kau persusah. Wa idza ghadibta faskut, maka jika kamu itu marah, diamlah. Yang penting kamu diam dulu, jangan berbuat, jangan berkata. Kenapa? Karena kalau kita pas marah terus berkata-kata, biasanya kata yang dikeluarkan adalah kata yang tidak baik. Wong nesu nek omongan minimal, Pak. Minimal itu menjadikan sing dengar tuh menjadi tidak enak. Ngongkon maem nganggo nada marah pripun? Gendang mangan ngono. Gitu. Mergone ada rasa marah. Gitu. Nyodetmu pengen ngono. Gitu. Karena ada rasa marah. Kalau enggak marah, wis kono gendang maem. Gitu. Nyodetmu nek kurang tak tambahi. Gitu. Itu beda. Jadi kalimatnya jadi beda, ya. Sehingga ketika kita diam akan bisa ngerem keberadaan bertahan buruk. Atau ya tadi kalau kita marah terus berbuat nyetater motor niku langsung, nah kita wong nesu nyetater motor nggih. Nah, nggih. Lelah ora muni-muni, Pak nggih. Nah, malah sing muni-muni wonge. Terus wa idza ghadab faskut. Nah, diulangi sampai 3 kali. Jika kamu marah, diamlah. Jika kamu marah, diamlah sampai 3 untuk ditekankan. Sudah diam, jik marah, ya kamu berwudu. Wudu juga masih marah, ya kamu tidur. Tidur juga masih marah, berarti rong turu, mosok tidur marah. Tangi turu ya jik marah, ya turu meneh. Gitu. Kan harusnya begitu, gitu ya. Nah, ini nanti saya tambahin, okay? Memang untuk bisa memahami orang lain itu tidak mudah, ya. Kita harus yakin kita itu bukan orang lain, orang itu bukan kita, gitu. Sehingga jangan sampai disamakan 100%, ya. Ada orang yang hatinya sensitif juga ada. Diomongi kodok kasar sithik lho, atine wis gondok. Kono kayak ndang mangan, wong kok isih mung mangan tok. Nanti langsung mulih rasido mangan. Ada orang seperti itu, ada. Itulah namanya pernik-pernik kehidupan kita. Jadi yang kedua, ketika kita marah maka diamlah, jangan bicara, jangan berbuat, tengok-tengok, nek perlu turu saja. Terus kemudian duduk dan berbaring ketika marah. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, idza ghadiba tukum wa huwa qaimun. Ketika orang itu marah dalam keadaan berdiri, fal yajlis, maka hendaklah duduk, ya. Dengan duduk itu kemudian insya Allah denyut jantungnya semakin pelan, boten semakin jelas keras. Fa inda ba'anhu wadhabu, jika sudah hilang ya sudah, wa illa, dan jika tidak terus gimana? Payatosi, maka hendaklah dia berbaring. Kalau duduk juga belum hilang marahnya, terus kamu ngelekan berbaring, tapi jangan tengkurep. Mereng monggo, rumah mau, tapi jangan tengkurep. Terus kalau masih marah, pejamkan mata. Masih marah lagi, ya kamu berusaha untuk memikirkan dampak positifnya. Pulang malam-malam, sudah perutnya lapar, ngantuk, bojone malah wis turu jik ngorok sisan. Buka meja tudung sindelah enten piring telu kabeh kosong kuwi. Terus kemudian rasido mangan, wedange anyep kabeh. Terus
kemudian duduk terus terngelekan terus membayangkan zaman dulu Nabi itu ketika pulang malam isnya tidur, Nabi nggak berani mengetuk pintunya, ngundak ganggu sing turu. Aku wis dibuke lawang ya ji alhamdulillah aku daripada Nabi. Ya. Kemudian nganggono muga aku kaya Nabi ditampa Allah Taala. Alhamdulillah. Gitu. Mau untuk memahami orang lain. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bisa memahami orang lain, hidup kita akan jadi baik. Ya. Terus kemudian menjaga wasiat Nabi. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, la taghdab, kamu jangan marah. Itu wasiat Nabi. Ketika ada orang bertanya pada Nabi atau minta kepada Nabi, wahai Nabi, nasihatilah saya. Terus dinasihati, la taghdab, kamu jangan marah. Terus nopo Nabi? Kamu jangan marah. Terus apa lagi? Kamu jangan marah sampai beberapa kali. Kenapa ditekankan? Karena orang itu kalau bisa menahan marah akan bisa menahan pintu-pintu godaan setan. Sebaliknya kalau nggak bisa nahan marah akan tidak mampu menahan godaan setan, akan mudah tergoda setan. Dan makanya monggo termasuk saya harus berlatih untuk menahan marah. Usahakan untuk tidak marah. Meskipun nanti suatu saat ya perlu marah. Ketika ada orang melanggar aturan kita harus marah. Jangan seperti Yudhistira, ngertos Yudhistira. Kita unta dewa. Bojomu tak peken nek gelem kono, negaramu tak peken kono nek kowe gelem ngurusi. Bojone dipek-peken orang duwe nesu. Katanya Pak Dalang tuh karena Pak, karena darahnya semuanya putih Pak katanya. Lah mergo atine ngono, atine dadi nomor dari putih mung critane Pak Dalang. Terus bidadari yang cantik Pak, kagem orang yang menahan marah. Jadi kalau utamanya bapak-bapak termasuk saya kalau mampu menahan kemarahan, Allah akan berikan satu anugerah yang berupa wanita yang cantik melebihi cantiknya mak lampir. Gitu. Nabi bersabda, man kandoma ghaidun, barang siapa yang mampu menahan marah, wawa yang tiru ala ayunafila, padahal dia tuh mampu untuk melampiaskannya. Da'ahullahu ala ru'usil khalaiki, besok pada hari kiamat Allah akan memanggil di hadapan seluruh makhluk. Kemudian diberi pilihan, hatta diberikan, kamu pilih bidadari mana yang kau suka. Yang paling cantik monggo, yang paling indah silakan, yang paling gambling silakan. Jadi itu adalah hadiah Allah kepada orang yang ketika di dunia mampu untuk kemarahannya, diberi satu pilihan yaitu bidadari surga yang sangat-sangat cantik. Ibu-ibu nggak usah cemburu bang. Nah, panjenengan besok insya Allah ibu-ibu yang solihah itu besok diubah, di make up Allah, wajahnya lebih cantik dibanding dengan bidadari. Kenapa? Karena kesolehannya, sehingga bapaknya seandainya berpakaian tidak lama-lama. Jadi lagi itu hadiah Allah kepada orang yang mampu menahan kemarahan. Kemudian orang yang dapat menahan marah itu adalah orang yang kuat. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda,
Laisa satid bisurati, tidaklah orang yang kuat dengan seorang pegulat, petinju, pesilat, ya, yang kuat dalam jasadnya. Innama sadid, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang hebat itu alladzi yamliku nafsahu, orang yang mampu mengendalikan jiwanya indah ketika dalam keadaan marah. Jadi orang itu kalau mampu menahan dirinya dari kemarahan, itulah orang-orang yang kuat dalam menjaga kemarahannya atau hatinya tadi. Nah, makanya supaya kita menjadi orang yang kuat, makanya perlunya kita berlatih, ya. Semua hal-hal yang mungkin kita belum bisa, monggo kemudian dilatih. Belum bisa sabar, berlatih sabar. Belum bisa istiqomah, berlatih istiqomah dan lainnya, ya. Nah, semoga dengan latihan tadi terus kita diberi kemampuan termasuk dalam hal menahan marah. Nah, semoga dengan beberapa ayat yang kita baca, Allah Ta'ala memberikan kepada kefahaman, kekuatan untuk tidak bisa marah atau tidak marah. Seandainya marah, dapat segera untuk meredam kemarahan dan menjadi keberkahan kita. Amin. Mungkin yang saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.